kita semua masih punya semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Sebab pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di awal tahun ini. Mari kita perbarui pengharapan kita. Kita perbarui iman kita. Kita percaya, kita berjalan bukan dengan fakta yang ada, tetapi kita berjalan sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Di hidupku dicurahkan kekuatan-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sungguh kami percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. Dan sungguh hati katakan, kami percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Koralabasyaka. Sebab firman-Mu tak pernah berubah. Oh, pengharapan kami hanya di dalam janji-Mu. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih, oh terima kasih Yesus. Oh, 2020 Tuhan, mungkin banyak kejadian buruk yang menimpa kami Tuhan. Mungkin kami kehilangan pekerjaan kami Tuhan. Mungkin kami mengalami pemotongan gaji kami Tuhan. Mungkin kami kehilangan keluarga kami karena pandemi ini Tuhan. Mungkin kami sendiri terinfeksi oleh COVID-19 ini Tuhan. Kami harus mengalami hari demi hari yang penuh dengan kejenuhan Tuhan. Mungkin bersekolah dari rumah, online dan lain sebagainya. Tapi 2021 Tuhan, hari ini Tuhan, kami hendak melupakan segala yang ada di tahun 2020 Tuhan. Sekalipun hari ini masih belum pasti Tuhan, situasi dan kondisinya. Tapi kami mau arahkan mata kami untuk percayakan janji firman-Mu Tuhan. Kami berjalan bukan berdasarkan penglihatan dan fakta yang ada Tuhan. Tapi kami berjalan berdasarkan janji firman-Mu. Sebab aku percaya bukan karena Mari deklarasikan sore hari ini teman-teman. Namun karena firman-Mu Yes, Lord. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, Benar Tuhan. namun karena firman-Mu Sungguh tiada pernah berubah. Sebab kami percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu lah kebenaran, firman-Mu lah fakta kami Tuhan. Syakaralabalaraba. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena haleluya, pasti digenapi Tuhan, janji-Mu Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sekali lagi katakan dengan penuh iman, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, namun karena firman-Mu yang selalu, haleluya, kami percaya Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Yesus, sebab firman-Mu tiada pernah berubah. Janji-Mu Tuhan, oh terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebab janji firman-Mu tiada pernah berubah Tuhan, kami tetap teguh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang mau lebih semangat lagi bersama-sama dengan saya katakan, amin. Amin. Shalom. Saya percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahkan di tahun yang baru ini. Yes, amin. Oke, sebab itu kita percaya sama Tuhan. Amin. Kita Amin. mau sungguh-sungguh muji Tuhan sore hari ini. Haleluya.
mendatangkan kebaikan. Sama-sama katakan, ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu yang tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya, percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan hidupku. Amin. Yang mengalami pencobaan, katakan dengan iman-Mu. Hey. Pencobaan hidupku tak melebihi kekuatanku, sebab Yesus ajaib, ajaib setiap jalanmu, memulihkanku, nyata bagiku. Oh, sungguh Kau Allah yang bekerja, Kau datangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Mendatangkan Kebaikan, ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu yang tak pernah berubah. Katakan sama-sama dulu. Dulu sekarang dan selamanya, percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan hidupku. Pengharapan kami hanya di dalam Kau Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, walau badai menerpa, laut pun bergelora, ku tahu kasih setia-Mu selalu bersamaku. Katakan, walau badai menerpa, laut pun bergelora, ku tahu kasih setia-Mu selalu bersama. Kasih Tuhan setia. Walau badai menerpa, laut pun bergelora, ku tahu kasih setia-Mu selalu bersamaku. Ku tahu kasih setia-Mu selalu bersamaku. Katakan, ku percaya, percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu yang tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya, percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan. Pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan. Pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan hidupku. Oh, pergumulan dahsyat buat Tuhan. sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Kita hadapi segala yang ada di tahun 2021 bersama dengan Tuhan kita. Haleluya. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit, besertaku menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, besertaku menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya.
pandang. Gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit besertaku. Allah Immanuel, kau sekutuku, bersamaku, hadiratmu nyata. Tenangkan jiwa, ada yang mustahil, ada yang tak mungkin. Mari Youth GBZ, katakan sama-sama. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sebab tiada yang mustahil bagi kami orang-orang yang percaya pada janji-Mu Tuhan. Yes Lord. Woo. Mari lebih semangat lagi. Dari hati kita sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kau kuatku. Nyatakan di hadapan Tuhan. Harapan baru, Kaulah segalanya, tiada yang mustahil. Come on everybody sing. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada. One more time. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan janji-janji-Mu. Sebab kami percaya Tuhan kebenaran firman. Mari sore hari ini, di Sabtu pertama di tahun ini Tuhan, sekalipun mungkin ada banyak pergumulan yang masih kami bawa di tahun ini, tapi biarlah kami selalu menaruh perharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Amin. Kami boleh terus mempercayai janji-janji-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan, aku tetap
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Mari angkat tanganmu, katakan ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari berserah kepada Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami berserah Biar di tahun yang baru ini Tuhan kami jalani bersama Engkau. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya Tuhan. Sekalipun mungkin pergumulan kami masih berlangsung saat ini ya Bapak. Tapi satu hal yang kami mau percayai dalam hidup kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. That's who you are, Lord. Mari Yesus, biar kami boleh pegang janji. Benar, Tuhan. Kami boleh percaya akan firman-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus, Thank terima you, kasih. Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore dan selamat tahun baru 2021 kami ucapkan untuk setiap saudara dimanapun Anda berada saat ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Musim pasti akan selalu berganti, tapi tidak dengan kasih Tuhan. Dari masa lalu, saat ini, sampai masa-masa yang jauh di depan,
kasih Tuhan tetap sama untuk kita semua. Mari kita bersyukur atas kekuatan yang Tuhan sudah berikan sehingga kita dimampukan untuk melewati tahun 2020. Dan mari kita sama-sama berterima kasih atas tahun yang baru, pengalaman-pengalaman baru yang akan kita jumpai di tahun yang baru ini, serta pertolongan-pertolongan yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Saudara, kami mengajak setiap saudara untuk menghadiri setiap ibadah online, baik itu ibadah kaum muda setiap hari Sabtu, juga kebaktian umum lainnya, kita ikuti sama-sama, saudara. Semakin kita diperlengkapi, semakin kita mampu menjadi berkat bagi setiap orang yang berada di sekitar kita. Untuk ibadah kaum muda yang diadakan setiap Sabtu, link dapat dilihat pada layar di bawah ini, saudara. Oke, mari kita juga bertumbuh, bersukacita bersama dalam persekutuan sel online, di mana untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Saudara, mari kita bersyukur atas tahun 2020 yang sudah kita lewati. Banyak hal yang sudah kita alami tahun ini. Ada yang enak, ada yang kurang enak. Ada saudara yang naik kelas dari SMP ke SMA. Ada saudara yang naik kelas dari SMA ke university. Ada saudara yang sudah diwisuda tahun ini walaupun secara online. Lalu banyak saudara yang bertanya, bagaimana di tahun 2021 ini? Saudara, dalam Keluaran pasal yang ketiga, di situ dicatat Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Musa diutus oleh Tuhan, tetapi yang jadi concern Musa bukan yang mengutus. Jawab Musa, siapakah aku ini? Kita mau berpikir bersama, apakah kita selama ini sudah mengutamakan Tuhan, ataukah kita melihat kekurangan apa yang ada pada kita? Tuhan sanggup membuat mujizat dari apa yang ada pada kita. Di Keluaran 4 dikatakan, apa yang ada pada tanganmu itu, katanya Tuhan. Lalu Musa menjawab, tongkat. Dari situ mujizat terlaksana. Prinsip ini juga ada pada kejadian ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika para murid kebingungan harus memberi makan apa pada orang yang begitu banyak. Lalu Tuhan menjawab, berapa banyak roti yang ada padamu? Lalu jawabnya murid, 5 roti 2 ikan. Apakah itu cukup? Tentu tidak. Tetapi Tuhan Yesus menerima 5 roti 2 ikan itu dan mengucap syukur. Maka multiply itu terjadi. Jadi prinsipnya apa yang ada di tangan kita, saudara? Apakah kita bisa mengucap syukur atas apa yang ada di tangan kita itu? Kalau kita bisa mengucap syukur, maka Tuhan sanggup memberikan pertolongan dari apa yang ada padamu. Karena Tuhan sanggup membuat hal yang not enough menjadi more than enough. Kalau kita tidak mengucap syukur, maka that's all we have. Tidak ada mujizat yang kita alami. Yang jadi pertanyaan buat kita semua, sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Coba saudara toleh ke kanan, ke kiri. Coba saudara lihat di rumah saudara, di kamar saudara. Apakah saudara semua sudah bisa mengucap syukur akan hal itu? Saya rindu untuk membagikan sebuah ayat di Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Amin. Seringkali manusia khawatir dan takut terhadap hal yang tidak diketahui, khususnya masa depan. Jika kita tahu semua yang terjadi di masa depan, maka kita tidak perlu iman. Sebab itu kita mau pakai iman kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau memiliki keberanian untuk berani melangkah bersama Tuhan di tahun 2021 ini. Saudaraku, tahun 2020 bukan satu tahun yang mudah untuk kita hadapi bersama-sama, saudara ya. Tapi saudaraku, satu pesan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, jangan kita takut, saudara ya. Jangan sampai kita tawar hati, saudara ya. Selama kita bersama dengan Tuhan, saudaraku, selama Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Dia menggendong kita akan sanggup melewati semuanya penuh dengan kemenangan. Amin, saudaraku.
Oleh sebab itu, saudara, di tahun yang baru, di tahun 2021, mari kita semakin hidup mengasihi Tuhan, hidup menyenangkan hatinya, sehingga Dia boleh berkenan atas hidup kita, dan Dia akan menyertai kita. Oleh sebab itu kita jangan takut. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan kali ini, di kebaktian pertama di tahun 2021 ini, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ajarkan pada kami untuk seperti Maria Tuhan, memilih yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, kami dapat melakukannya di kehidupan kami Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan kehidupan kami di tahun 2021 ini Tuhan. Kami mau punya komitmen yang lebih lagi Tuhan untuk mengiring Engkau Tuhan. Sejak masa muda kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau satu-satunya juru selamat kami, pengharapan kami, tempat perlindungan kami. Kau memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk setiap Tuhan tenaga medis Tuhan, untuk dokter, untuk pemerintah. Semuanya Tuhan kami tahu Engkau dalam kendali. God is in control. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru orang-orang muda di dalam Tuhan. Kap maupun youth di pelajar. Selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini 2021 kita boleh semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita semakin mengerti rencananya. Di awal tahun ini, tema yang diberikan untuk kebaktian kaum muda kita adalah New Season. Ya, satu musim yang baru, satu tahun yang baru, di mana Tuhan akan membawa kita di dalam rencananya yang semakin indah untuk setiap kita. Saudara, kalau kita boleh memasuki tahun yang baru ini, 2021, biarlah kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita boleh masuk di tahun yang baru ini bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana Allah yang indah di dalamnya. Dan kita sungguh-sungguh patut untuk mengucap syukur akan hal ini. Seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima, di ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2020, satu tahun yang sungguh-sungguh tahun yang mengejutkan, tahun yang cukup berat, bukan hanya untuk kita, tetapi seluruh umat manusia di dunia ini mengalami satu kekejutan yang luar biasa. Munculnya pandemik dari COVID-19, di mana kebiasaan kita yang normal itu dirubah begitu rupa, mulai dari perekonomian, finansial, sampai dengan pendidikan, semuanya terdampak begitu luar biasa. Tetapi kalau kita boleh masuk di tahun yang baru ini, biarlah sungguh-sungguh kita menyadari bahwa hanya oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Itu sebabnya seperti 1 Tesalonika 5:18 ini mengajari kita untuk mengucap syukur. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Walaupun mungkin rasa-rasanya banyak hal yang begitu berat kita alami di tahun 2020. Tetapi walaupun hal-hal itu mungkin tidak mengenakkan secara jasmani, buat kita juga ada efek secara rohani begitu ya, di mana kita kebaktian harus secara online. Tetapi biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Saudara, ada beberapa orang mengatakan tahun 2020 itu isinya cuma 2 bulan katanya begitu ya. Cuma Januari dan Februari saja. Karena begitu masuk ke bulan Maret kita sudah mengalami dampak dari pandemik itu. Di mana semuanya berubah, orang mulai work from home, yang sekolah juga learn from home. Semuanya kita belajar mulai mencuci tangan, lebih sering memakai masker,
Aktivitas kita begitu dibatasi dan kita tahu semuanya dampaknya begitu luar biasa. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh punya satu hati yang mengucap syukur. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, terjemahan lama juga mengatakan seperti itu, terjemahan baru sama. Tetapi saya ingin tunjukkan di dalam English Bible, saya akan ambil dari Amplified. Amplified Bible mengatakan seperti ini. In every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ. Jadi ini yang jadi kehendak Allah dalam hidup kita. Mengucap syukur itu kehendak Allah, saudaraku. Jadi bahkan di sini dalam Amplified Bible, saya lihat juga di NIV dikatakan in all circumstances ya. Jadi di dalam keadaan apapun ya, no matter what ini tadi katakan seperti itu. Jadi kondisinya apapun, setiap situasi yang kita hadapi. Bukan cuma hal, mungkin kalau hal kita mengatakan oh dalam hal bidang ini, tetapi kondisinya, situationnya, keadaan di mana kita rasakan, kita hadapi. In every situation, no matter what, kita belajar untuk give thanks. Mengucap syukur pada Tuhan, karena Dia memang baik. Terbukti kita boleh ada sampai di tahun yang baru ini. Itu sungguh-sungguh kemurahan Tuhan, itu sungguh-sungguh pemeliharaan Tuhan atas setiap kita. Apapun keadaannya. Mungkin ada beberapa saudara yang mengalami kehilangan pekerjaan. Mungkin saudara ada yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tetapi kita belajar untuk mengucap syukur. Tetap Tuhan baik. Kalau semuanya baik, lalu kita mengucap syukur, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan? Tetapi kita belajar untuk bisa punya satu hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Karena ini adalah kehendak Tuhan untuk kita dalam Kristus Yesus. Itu yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Dan biarlah kita belajar untuk mentaati di dalam satu segi ini. Mengucap syukur. Bahkan kalau kita belajar di hari-hari yang lalu. Ketika kita mengadakan pameran mengenai tabiat. Kita melihat dan kita sudah belajar bagaimana mengucap syukur ini adalah master key. Ya, ini adalah master key. Kunci yang bisa membuka semua problem persoalan yang dihadapi oleh setiap kita. Ini menjadi kuncinya. Ketika kita mengucap syukur, pertolongan Tuhan akan nyata, akan hadir. Pertolongan Tuhan akan kita alami dalam hidup kita. Kuasanya, kasihnya, berkat-berkatnya itu akan menjadi bagian kita ketika mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Kita sudah belajar di dalam wasiat lama bagaimana bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian. Ada begitu banyak mereka yang terus bersungut-sungut. Padahal pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Ada tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Mereka tidak kepanasan pada waktu siang karena ada tiang awan yang meneduhkan mereka. Mereka tidak menjadi kedinginan atau gelap di malam hari. Karena ada tiang api yang membuat mereka menjadi hangat dan bahkan menerangi di dalam perkemahan mereka. Mereka mendapat mana, suplai makanan yang surgawi, yang multivitamin, yang mencukupkan semua kebutuhan gizi mereka. Tetapi terus mereka bersungut-sungut. Dan akhirnya mereka semua dibinasakan. Tidak ada satupun yang masuk atau mewarisi negeri perjanjian Tuhan. Kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Ini orang-orang yang bisa mempunyai kata-kata iman, yang bisa kata-katanya penuh dengan ucapan syukur. Biarlah kita belajar hari-hari ini, mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Bukan hanya dari mulut, tapi keluar dari satu hati yang mengasihi Tuhan, yang mempercayai, yang sungguh-sungguh berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang 2020 yang kita sudah lewati bersama-sama. Tahun yang begitu menyesakkan rasanya, ya, semuanya taken by surprise, sangat-sangat mengejutkan. Tidak ada yang bisa menebak, bahkan para ahli sekalipun tidak ada yang pernah memikirkan hal ini.
atau memperkirakan, atau satu negara pun yang prepare, mempersiapkan ini. Tidak ada. Tetapi kita bisa lolos, kita bisa masuk di tahun yang baru. Sungguh, ini bukti dari pemeliharaan Tuhan. Ini bukti dari bahwa Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Biarlah kita sungguh-sungguh mau meresponi ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena memang Dia layak, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin, saudaraku. Ya. Selanjutnya, kita akan melihat, memasuki tahun yang baru ini, kita akan melihat satu ayat yang indah di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 di ayat yang ke-10. Ini menjadi tema kita di dalam minggu ini. Yesaya 41 ayat 10, begini firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Atau tangan kananku, tangan kebenaran. Dalam terjemahan lain, terjemahan lama mengatakan seperti itu, terjemahan English Bible juga mengatakan tangan kebenaran yang bawa kepada kebenaran. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini mengatakan jangan takut, fear not. Hari-hari ini kita mengalami perasaan atau ketakutan-ketakutan yang hari-hari yang lalu kita belum pernah alami. Ya, sebelum memasuki Maret atau tahun 2020, ketakutan yang kita hadapi itu tidak seperti yang hari-hari ini ketika pandemik itu melanda dunia. Ketakutan yang rasa-rasanya itu begitu mencekam, begitu menakutkan. Karena yang kita hadapi adalah virus. Ya, virus itu nggak bisa kita lihat. Bahkan sangat sulit dengan mikroskop. Itu harus dengan mikroskop yang super begitu ya, baru bisa melihat itu karena begitu kecilnya. Tetapi sekali lagi Alkitab memberi nasihat kepada kita, atau hari ini Tuhan sedang berfirman kepada kita. Dia katakan jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan takut sebab aku ini Allahmu. Saudara, mungkin di hari-hari yang lalu kita sudah mengalami saat-saat yang sulit. Tetapi banyak di antara manusia yang atau orang-orang merasa bahwa enggak terlalu takut. Karena aku punya backup secara finansial, secara kepandaian, secara koneksi. Banyak orang-orang yang kenalan pejabat atau orang-orang yang berpangkat atau orang-orang yang berkedudukan begitu. Tetapi ketika pandemik ini melanda dunia, semuanya itu hampir-hampir tidak berarti. Tidak ada lagi yang bisa menjadi jaminan atau backup untuk satu orang itu tidak merasakan takut. Tetapi saat ini firman Tuhan ngajari kita, jangan takut. Sama seperti bulan yang lalu kita merayakan Natal. Natal juga ditandai dengan datangnya malaikat yang mengatakan, fear not, jangan takut. Ketika malaikat itu mengunjungi Maria untuk memberitakan tentang benih ilahi yang akan dia kandung, yaitu Putra Allah, Yesus Kristus. Diawali dengan salam, jangan takut. Kemudian para gembala yang ditemui oleh malaikat untuk memberitakan bahwa juru selamat, Mesias itu sudah lahir di kota Daud. Itu para gembala juga diberi salam, fear not, jangan takut. Itu sebabnya kita mengawal sebelum memasuki tahun yang baru, kita mendapat berita Natal itu. Supaya kita ngerti, memasuki tahun yang baru, Tuhan kepingin kita punya firman ini, jangan takut. Ini bukan kata-kata manusia atau nasihat dari seorang motivator yang paling top di dunia. Bukan, saudaraku. Ini firman Tuhan. Ini firman ada kuasanya. Saudaraku.
Dan yang memberi nasihat ini adalah Allah yang punya langit dan bumi. Dan biarlah kita mau perhatikan sungguh-sungguh. Kita tidak takut bukan karena kita punya backup dalam segi finansial. Kita punya deposit yang sangat berlimpah. Atau kita punya kenalan-kenalan di dalam pejabat-pejabat atau orang-orang berpangkat. Atau dari medis yang begitu hebat, pakar-pakar medis yang bisa menjamin kesehatan. Bukan karena itu. Tetapi kita mau belajar hari ini, seperti firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ini saudaraku kuncinya. Kita tidak takut karena kita disertai oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Bukan karena kita memiliki backup secara jasmani itu. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki backup secara jasmani. Itu baik saja. Tetapi bukan itu yang menjadi andalan kita. Jangan itu yang menjadi andalan kita sehingga kita tidak takut memasuki tahun yang baru atau menghadapi dunia ini. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh ngerti. Kita tidak takut. Karena kita memegang firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Dan kita sungguh-sungguh mempercayai firman-Nya. Kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus yang berjanji, yang mengatakan jangan takut adalah Allah yang setia. Dan Dia sungguh-sungguh tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Saudaraku, kalau kita teliti baik-baik, ini bukan kata-kata yang asal, saudaraku. Kalau kita perhatikan Alkitab, itu akan muncul berulang kali, the right hand of God, the right hand of God, tangan kanan Tuhan, tangan kananku, tangan kanan Allah. Setiap kali firman itu muncul, itu selalu berbicara tentang pertolongan Tuhan, itu selalu berbicara tentang berkat Tuhan, itu selalu berbicara tentang kehadiran Tuhan, itu selalu berbicara tentang kemenangan yang Tuhan berikan kepada umatnya yang dikasihinya. Istimewa kepada umatnya yang punya iman untuk percaya kepadanya. No matter what the circumstances. Ya, tadi kita sudah baca, apapun keadaannya, kita belajar untuk bisa mempercayai firman-Nya yang mengatakan jangan takut, aku menyertaimu. Penyertaan Tuhan ini yang penting untuk memasuki tahun yang baru. Biarlah kita tidak mengandalkan hal-hal yang jasmani yang kita miliki, kepandaian kita, harta, kekayaan, atau jabatan-jabatan kita. Tetapi kita sungguh-sungguh menyadari kita tidak takut karena ada Yesus Tuhan, Juru Selamat yang menyertai kita. Yang selalu memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan itu. Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh membuat kita tidak bimbang. Karena ketakutan ini adalah sesuatu yang bisa menjadi alatnya iblis. Untuk menjadikan iman kita lemah. Untuk menjadikan kita semakin loyo dan akhirnya dibinasakan oleh si jahat itu. Mulai dari awal kejatuhan manusia, kita tahu ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Mereka bersembunyi ketika di hari sejuk Alkitab mengatakan mereka mendengar langkah Allah di taman Firdaus. Di situ mereka menyembunyikan diri. Dan Tuhan mulai tanya, Adam di manakah engkau? Bukan berarti Allah tidak tahu Adam di mana. Tetapi itu menunjukkan bahwa manusia itu sembunyi. Kenapa? Ketika ditanya, karena takut. Saudaraku, perasaan takut ini terus menghantui manusia. Perasaan takut ini terus membuat manusia semakin terpuruk dan semakin terpisahkan dari Tuhan. Imannya gugur, imannya semakin rontok. Itu yang iblis kehendaki. Itu yang si jahat mau di dalam kehidupan umat Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh mengerti. Jangan
kita mau menjadi takut sehingga kreativitas kita hilang, sehingga semangat kita hilang, sehingga kita tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh ngerti dengan kita tidak takut bukan karena kita ini kendel, saudaraku ya. Orang Surabaya bilang seperti begitu. Lalu kita jadi bonek begitu. Bukan, tetapi keberanian kita punya semangat, kita punya tekad yang kuat karena kita percaya di dalam firman-Nya yang berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai kita. Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Itulah janji firman-Nya. Dan Dia bahkan mengatakan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Biarlah ini yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita tidak takut masuk di tahun yang baru ini. Bukan karena kehebatan kita secara jasmani atau kegagahan kita. Tetapi karena kita tahu ada penyertaan Roh Kudus, ada penyertaan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak takut. Karena Yesus sertaku. Dia yang menopang kita. Dia yang membawa kita dalam tangan, dengan tangan kanannya menuju kemenangan. Dia yang membuat kita berhasil. Dia yang membuat kita mampu memasuki tahun yang baru ini. Seperti di tahun yang lalu. Dia menolong. Kita tetap percaya. Di tahun 2021 ini Tuhan pasti juga menolong, menyertai kita. Amin, saudaraku. Ya, biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi pegangan kita. Dan saudara, mulai dari wasiat lama kita melihat ketika bangsa Israel hendak memasuki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, moyang mereka. Negeri Kanaan. Di dalam Ulangan 11 ayat yang 11, saya tidak tunjukkan ayatnya, sudah bisa buka. Di situ dikatakan negeri yang akan kamu masuki itu, Tuhan mengatakan itu gunung-gunung, bergunung-gunung, berbukit-bukit dan berlembah-lembah. Saudaraku, Alkitab sudah menunjukkan atau firman Tuhan sudah mengajari kepada bangsa Israel dalam wasiat lama. Mereka akan menghadapi yang namanya gunung-gunung, bukit-bukit, juga lembah-lembah. Lembah-lembah seringkali berbicara mengenai sesuatu yang turun, yang tidak enak, sesuatu yang sulit, sesuatu yang masa-masa kelam begitu. Tetapi ada banyak lembah kita belajar dalam firman Tuhan. Hari ini saya tidak membahas secara khusus, tetapi kita mengerti ada lembah yang begitu luar biasa, yang sangat ditakuti oleh semua manusia. Ya, kita akan baca di dalam Mazmur, pasalnya yang 23. Kita pasal ini sangat terkenal, ya. Kita akan lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, begini firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini terjemahan baru mengatakan seperti ini. Dikatakan lembah kekelaman. Seperti apa lembah kekelaman ini? Saya ingin tunjukkan di dalam English Bible. Saya ambil dari New King James, ya, supaya kita bacanya lebih gampang. King James sama persis sebetulnya, cuman supaya bacanya lebih enak. Saya ambil dari New King James Version. Begini firman Tuhan, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Dikatakan lembah kekelaman itu dalam English Bible memakai istilah the valley of the shadow of death. Jadi ini valley, lembah dari shadow, bayang-bayang maut. Saudaraku, lihat Alkitab memakai istilah ini, lembah bayang-bayang maut. Jadi yang namanya lembah kekelaman itu lembah bayang-bayang maut. Itu maut itu sudah begitu dekatnya. Tetapi ingat, terminologi atau istilah yang dipakai oleh Alkitab
Ini sungguh luar biasa. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, manusia begitu takut saudaraku. Tetapi Tuhan ngajari kita, hei lihat, ini shadow. Ini hanya apa? Bayang-bayang. Saudaraku, kita itu sudah dicekoki dengan film mulai dari kecil sampai kita dewasa. Begitu banyak film-film dari barat sana, ya, saya tidak mau sebut merek saudara ya, itu produk atau rumah produksi film itu yang sudah terkenal itu menghasilkan film begitu banyak, film-film horor segala macam. Itu selalu muncul bayangan-bayangan yang apa? Menakutkan dan itu seolah-olah bisa membunuh seseorang. Tetapi kita ngerti, firman Tuhan ngajari shadow, bayang-bayang. Kita tahu dalam faktanya tidak ada satu bayangan manapun yang bisa membunuh seseorang. Yang namanya bayangan itu tidak bisa membahayakan seseorang. Tidak pernah itu bisa terjadi. Yang namanya bayangan ya cuma bayangan saja, gelap begitu. Tetapi itu cuma bayangan, shadow. Biarlah firman Tuhan ini mencelikan kita. Biarlah kita sungguh-sungguh ngerti bahwa yang menakutkan itu, sekalipun itu this valley of death, lembah kekelaman. Tetapi Alkitab mengajari kita, itu cuman bayang-bayang maut. Cuman bayang-bayang. Tidak akan pernah bisa menyakiti atau membunuh atau membinasakan kita. Ingat, ini cuman shadow, bayang-bayang. Biarlah kita sungguh-sungguh tangkap ini kebenaran firman Tuhan. Ketika Alkitab mengajari kita ini, Tuhan kepingin kita bisa menang di sini. Kita bisa nangkep kebenaran ini. Untuk kita tidak dikalahkan. Sekalipun kita melalui. Ya, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia mengatakan jalan dalam lembah. Seolah-olah kita itu masuk ke dalam. Tetapi English Bible mengatakan walk through. Apa itu walk through? Kita itu cuman walk through, lewat saudaraku. Beda ya. Jadi kita nggak stop di sana. Kita cuman lewat saja. Ini terminologi, istilah-istilah yang perlu kita tangkap sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita ngerti bahwa Tuhan itu mengizinkan kita hanya walk through saja, lewat saja. Tuhan tidak membiarkan kita atau Tuhan tidak mau kita menetap di sana. Itu bukan rencana Tuhan. Kita cuma lewat saja. Dan itu pun cuma bayang-bayang saudaraku. Dan kita perlu mengerti, ketika ada yang namanya shadow, bayang-bayang, apa artinya? Kita sudah belajar dalam fisika, ilmu alam. Dari mana shadow itu muncul? Sebetulnya shadow itu muncul ketika ada apa? Ada cahaya. Saudaraku, kita perlu mengerti. Sekalipun kita melalui lembah yang namanya the shadow of death ini. Valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut ini. Terjemahan lama sudah betul memakai istilah lembah bayang-bayang maut. Itu ada yang namanya cahaya sinar. Itu makanya ada shadow. Kita mengerti dari mana itu sinar. Tidak pernah dari si jahat. Karena dia adalah kegelapan. Sinar selalu datangnya dari Allah kita yang adalah terang. Sekalipun kita melalui, hanya melalui lembah ini. Bayang-bayang maut. Percayalah. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita. Itu tetap ada cahaya terang kasih Allah yang menyertai kita. Karena Tuhan yang berjanji tidak pernah berbohong. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Umat ketebusanku. Dan sungguh saudaraku, melalui ayat ini kita melihat. Itu shadow itu muncul karena ada cahaya. Itulah cahaya terang kasih Tuhan yang menyertai kita. Biarlah kita sungguh-sungguh pegang firman Tuhan ini. Saudaraku, jangan kita jadi ragu atau bimbang memasuki tahun yang baru ini. Siapapun saudara, karyawankah, pemilik usaha, wira swasta atau seorang pelajar, mahasiswa yang mungkin hari-hari ini mengalami kesulitan untuk biaya studi, biaya sekolah. Tuhan menyertai kita. Sekalipun di dalam lembah bayang-bayang maut ini. Ada sinar kasih-Nya menyertai kita. Kalau tidak ada cahaya,
Tidak ada shadow, tidak ada bayang-bayang. Ini membuktikan bahwa Dia tetap menyertai kita. Makanya itu ada bayang-bayang itu. Karena cahayanya, terang kasih-Nya tetap menyertai kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kok Tuhan itu meninggalkan aku ya. Kok Tuhan itu sudah tidak lagi menyertai aku ya. Dia tidak pernah menyangkali firman-Nya. Dia tidak pernah berbohong. Dia adalah Allah yang setia. Dan Dia sungguh-sungguh menepati janjinya. Firman-Nya iya dan amin. Dan sekali lagi di dalam ayat ini mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini. Di dalam semua terjemahan baru, terjemahan lama, baik semua English Bible, semuanya sama, saudaraku. Menghibur, dipakai istilah menghibur, comfort. Aneh, saudaraku ya. Tongkat dan gada, tongkat itu untuk protection, ya, untuk melindungi, dan gada itu untuk direction, untuk guide, untuk membimbing. Itu mestinya kan kalau kita pikir secara manusia kata-katanya lebih tepat, pilihan katanya adalah tongkatmu dan gadamu itu yang akan melindungi aku. Tetapi firman Tuhan mengatakan itulah yang menghibur aku, comfort me. Kenapa saudaraku? Karena sekali lagi Tuhan ini ingin menunjukkan bahwanya sebetulnya enggak ada yang bahaya saudaraku. Tidak ada yang bahaya. Karena itu cuma bayang-bayang. Yang kamu butuhkan itu comfort, penghiburan dari Tuhan. Itu makanya Alkitab menjelaskan di sini, itulah yang menghibur aku. Dan pemazmur Daud sungguh-sungguh ngerti, saudaraku. Karena tongkat Tuhan, gadanya, itu perlindungan Tuhan itu iya dan amin. Ketika dia melalui hanya walk through ini saja, yang dibutuhkan apa oleh pemazmur? Oleh setiap umat Tuhan ketika melewati ini. Penghiburan yang dari Tuhan. Sukacitanya. The joy of the Lord is my strength. Itu yang kita butuhkan. Itu makanya firman ini mengatakan itu yang menghibur aku. Saudara, biarlah kita tangkap sungguh-sungguh kebenaran ini dan kita mau mengerti baik-baik. Kita pegang di awal tahun 2021 ini, memasuki tahun yang baru ini, the new season. Musim yang baru ini. Kita sungguh-sungguh pegang firman Tuhan. Kita tidak takut. Karena ini janji-janji firman Tuhan begitu luar biasa untuk hidup kita. Dia Allah yang sungguh-sungguh setia. Dia Allah yang punya janji yang begitu luar biasa untuk setiap kita, umat ketebusannya. Saudaraku, biarlah kita punya satu hati yang tekad yang kuat di dalam Tuhan. Untuk kita mau pegang sungguh-sungguh. Saudara, jangan pernah tinggalkan Dia. Jangan pernah lagi hidup Kristen asal-asalan saja. Siapapun kita, istimewa kita orang-orang muda dalam Tuhan. Pelajarkah kita, mahasiswakah kita, karyawankah atau wiraswastakah kita. Siapapun, apapun jabatan kita. Ibu rumah tangga atau seorang kepala rumah tangga. Siapapun kita. Biarlah kita sungguh-sungguh tangkap kebenaran ini. Dan kita mau berjalan, memasuki tahun yang baru. Dengan satu keteguhan hati. Yang berpegang pada firman-Nya, bukan berpegang kepada kecerdasan atau kepintaran kita. Tetapi kemampuan kita, bukan itu. Tetapi sungguh-sungguh berpegang kepada firman-Nya. Kita bersandar sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Allah yang Maha Kuasa, yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, penebus hidup kita. Biarlah ini yang sungguh-sungguh menjadi pegangan, yang menjadi landasan kita memasuki tahun yang baru. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh macam-macam sesuatu yang tidak pasti di dunia ini. Saudaraku, tidak ada yang memberikan jaminan di dunia ini. Semuanya serba tidak pasti, saudaraku. Siapapun, apapun di dunia ini. Bahkan seorang pakar sekalipun, mungkin dia punya gelar PhD, profesor sekalipun. Hari-hari ini tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Tetapi malam hari ini saya ingin berikan satu kepastian pada setiap saudara. Bukan dari saya tetapi dari firman-Nya. Apa yang pasti? Yang pasti adalah aku besertamu, kata firman Tuhan. Dia Allah yang punya langit dan bumi ini berjanji kepada kita.
Aku akan menyertai. Allah itu berjanji bahwa dia akan menyertai kita umat ketebusannya. Dia mengatakan, akulah Allah Immanuel. Tuhan beserta kita. Allah beserta kita. God be with us. Dia terus menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menyertai kita. Biarlah ini yang sungguh-sungguh menjadi satu kepastian, pegangan kita. Untuk kita memiliki satu kepastian memasuki tahun yang baru ini. Bahkan menjalani tahun yang baru ini. Kita memiliki satu kepastian bahwa Allah beserta dengan kita. Itu jauh, saudaraku, lebih dari semua yang manusia bisa jamin atau berikan perlindungan. Asuransikah atau apapun, kekayaan, kekuatan, senjata yang paling hebat, yang paling berkuasa di dunia ini. Tidak bisa memberikan satu jaminan kepastian. Hanya Allah yang menyertai kita. Ini adalah kepastian yang tidak akan pernah gagal, yang tidak akan pernah mengecewakan. Hari-hari ini, apa yang membuat kita risau, apa yang membuat kita takut? Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Aku menyertaimu. Biarlah ini sungguh-sungguh kita pegang. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang hari-hari ini kita hadapi. Biarlah kita memiliki satu iman yang sungguh-sungguh kuat, mempercayai firman-Nya. Saudara, mungkin hari-hari yang lalu kita sudah pernah mendengar, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu akan memindahkan gunung. Ya, kamu akan bisa berkata kepada gunung itu, tercampaklah, dan gunung itu akan tercampak ke laut mungkin atau berpindah. Tetapi hari ini, saudaraku, saya rindu untuk membagikan kepada saudara. Itu iman yang besar. Tetapi iman yang benar adalah sekalipun gunung itu tidak bisa pindah, saudaraku. Tetapi kita tetap mempercayai Yesus Tuhan di dalam hidup kita. Kita tetap mempercayai Dia di dalam hidup kita. Kita tetap berpegang di dalam kuasa-Nya. Kita tetap bersandar di dalam kuasa-Nya, di dalam nama-Nya. Yesus Tuhan penyelamat kita. Bukan karena kita punya iman lalu bisa memindahkan gunung. Tetapi sekalipun gunung itu tidak pindah, iman kita tidak goyah. Kita tetap mempercayai Dia yang memelihara kita setia dan adil. Saudaraku, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengatakan sekalipun Allah itu tidak menolong, ya, walaupun, meskipun, itu iman yang seperti itu yang perlu kita miliki. Kita tidak akan bergeser dari iman percaya kita atau pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan penyelamat, pemelihara hidup kita. Saudaraku, kita akan lihat di bagian berikutnya dari Yesaya pasal yang 41, lanjutan dari ayat yang tadi kita baca. Di ayat yang ke-17 begini firman Tuhan. Orang-orang sengsara, Yesaya 41:17, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka sebagai Allah orang Israel. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Saya akan lanjutkan di ayat yang ke-18 dari Yesaya 41. Begini firman Tuhan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Oh, begitu luar biasa janji firman Tuhan. Saudaraku, kalau orang-orang itu menjadi kehausan, saudaraku, yang kekeringan, mereka mencari tidak dapat. Tetapi Allah yang kita sembah itu berjanji bahwa aku Tuhan akan menjawab. Saudaraku, Dia bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab, tetapi Dia Tuhan yang selalu menjawab
Dari setiap apa yang kita hadapi, apa yang umatnya hadapi. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kau. Saudaraku, sekali lagi, ini diulang. Kalau firman Tuhan ini diulang, itu artinya Tuhan itu serius, saudaraku. Dan Tuhan ingin menekankan kepada kita. Ingat ya, hai umatku, ingat ya. Umat yang aku tebus dengan darah yang mahal itu. Bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan bahkan Tuhan bukan hanya tidak akan meninggalkan. Tetapi Tuhan bilang dia akan buat sungai, saudaraku, di tempat yang tandus. Di padang-padang gurun itu sungai itu akan muncul. Bahkan mata-mata air itu akan membual di tengah-tengah daratan. Dan padang gurun akan menjadi telaga. Ada lake, saudaraku, ya, ada danau, ada telaga di padang gurun, saudaraku. Bukan cuma sekedar satu air yang kecil, tetapi danau, saudaraku. Sesuatu yang besar. Dan itu akan muncul dari tanah yang kering. Bukan danau keluar dari sungai, saudaraku. Tetapi danau itu keluar, muncul dari tanah kering. Hari-hari ini mungkin kita melihat secara fakta kering rasanya. Sesuatu yang gersang, sesuatu yang sulit, sesuatu yang gak enak. Mungkin saudara-saudaraku yang dari pelajar hari-hari ini merasa bahwa kapan ya pandemi ini berakhir, kapan bisa main-main lagi, kapan bisa jalan-jalan, kapan bisa sekolah dengan enak, bahkan bisa keluar-keluar dengan bebas begitu. Kapan bisa menikmati suasana outdoor begitu yang di tempat-tempat theme park yang waduh rasa-rasanya sudah dirindukan, sudah sekian lama gak kesana begitu. Saudara, biarlah kita memiliki sukacita yang dari Tuhan. Kita memiliki kesegaran yang dari Tuhan. Dan Tuhan janjikan itu untuk kita. Kita sudah baca firman-Nya. Biarlah kita sungguh-sungguh memiliki sumber yang benar, yaitu Allah, Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi jaminan untuk kesegaran roh kita, untuk bahkan bukan hanya rohani, tetapi juga secara jasmani. Dia menjadi sumber kita dalam nafkah kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang siap saudara hadapi, tetapi kita semua menghadapi itu. Dan saya sudah melihat ajaibnya Tuhan. Ajaibnya Tuhan. Tuhan memelihara. Ketika saat-saat di mana kebutuhan-kebutuhan itu tiba-tiba membutuhkan sesuatu yang di luar dugaan. Tetapi ajaib. Tuhan ajaib. Dia berikan pemeliharaannya. Dia kirim berkatnya. Saudaraku, biarlah kita sungguh-sungguh terus bersandar, berseru-seru kepada Tuhan. Kita seperti seperti Tuhan itu pokok anggur, kita ini carangnya. Biarlah kita terus menempel, kita melekat, itu yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita melekat sungguh-sungguh di dalam pokok anggur itu. Dan hidup kita tetap segar. Karena dia pokok anggur yang tidak pernah kering. Dia pokok anggur yang terus menyuplai. Ketika carang kita menjadi carangnya itu menempel, melekat, hidup di sana, maka kita juga akan mengalami hidup yang dari Tuhan itu dalam hidup kita. Suplai pemeliharaan Tuhan untuk kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita alami. Ini bukan cuma sekedar janji, tetapi kita mengalami. Saudaraku, respon kita akan sangat menentukan. Ketika Tuhan menjanjikan, respon kita seperti apa? Itulah iman. Iman adalah cara kita memandang, respon kita. Kalau respon kita hanya 1 sendok ketika hujan itu turun, maka kita akan mendapatkan air yang cuma 1 sendok takarannya. Tapi kalau kita punya iman yang sebesar panci ketika hujan itu turun dan panci itu kita keluarkan, kita tampung air hujan, maka kita akan mendapatkan air atau berkatnya itu sebesar atau volume panci itu. Tapi kalau kita punya iman yang lebih besar lagi, mempercayai firman-Nya dengan sebesar 1 drum, saudaraku ya, itu akan kita dapatkan sebesar volume dari drum itu. Tetapi kalau kita punya iman sebesar tangki yang
untuk angkut BBM itu 5.000 liter atau lebih besar lagi saudaraku. Atau kita punya seperti bendungan, waduk yang menampung air berjuta-juta kubik saudaraku ya. Itu akan kita alami. Seberapa respon kita, seberapa iman kita mempercayai firman-Nya. Seberapa kita melekat kepada Tuhan. Seberapa kita memiliki fellowship setiap hari dalam saat teduh kita, jam-jam doa kita, pembacaan kita firman Tuhan. Apakah karena terpaksa atau itu menjadi lifestyle? Saudaraku, ketika itu adalah lifestyle, itu seperti menjadi orang ketagihan gitu saudaraku ya, tapi ketagihan yang baik. Karena kalau kita tidak makan firman-Nya, rasanya ada sesuatu yang kurang, itu yang betul saudaraku. Rasanya belum lengkap hari ini kita jalani ketika kita belum makan firman-Nya. Ketika kita belum ada dalam hadirat-Nya, masuk dalam penyembahan, dalam pujian, meninggikan Allah yang hidup itu. Biarlah ini menjadi suatu gaya hidup yang terus kita bangun dalam hidup kita. Baik pelajar maupun dari kebaktian akhir pekan. Orang-orang mudanya Tuhan. Kita memiliki satu gaya hidup yang baru. Satu gaya hidup yang sungguh-sungguh melekat dalam Tuhan. Experiencing God. Ya, ini yang menjadi tema kita di kaum muda, ngalami Tuhan. Bukan cuma sekedar kata orang, bukan cuma sekedar ya aku Kristen mulai dari kecil, aku lahir Kristen. No, itu baik saja saudaraku. Tetapi kita ngalami Tuhan, kita ngalami Tuhan dalam hidup kita. Kita ngalami Tuhan dalam hidup kita. Experiencing God. Bagaimana dengan kita terus tekun dalam firman-Nya. Kita punya satu kedekatan, persekutuan, menyembah Tuhan. Memuji senantiasa, mulut ini penuh dengan pujian, mulut ini penuh dengan ucapan syukur. Kita tadi sudah belajar di dalamnya. Dan biarlah firman Tuhan itu terus yang menjadi kekuatan kita. Dan Roh Kudus-Nya terus memimpin hidup kita. Saudaraku, saya tidak akan berpanjangkan. Dan saya rindu untuk akhiri dengan satu pujian yang indah. Kita akan naikkan sama-sama. Kita tidak menyanyi saudaraku ya, tetapi kita memuji Tuhan. Biarlah ini keluar dari satu hati, dari satu pengertian yang benar akan persekutuan kita dengan Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan. Saudara yang sudah hafal, saudara bisa tutup mata. Kita sama-sama memuji Tuhan saudara ya, jangan cuma jadi penonton. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan pengertian saudaraku. Pakai saat-saat ini untuk kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Rasakan hadirat-Nya. Ya Tuhan, temukan kami, ini hidup kami Tuhan. Serahkan kepadamu. Inilah hatiku. Ya. Ku berikan bagimu. Ya, bukan untuk dunia tapi bagimu Tuhan. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ya, rencana-Mu itu sungguh ajaib dan indah Tuhan, itu yang terbaik Tuhan. Itu siap kami. Thank you Jesus. Pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Benar Tuhan, ini ketenangan kami dari Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Oh, kami butuh damai-Mu Tuhan.
padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Ya Tuhan, benar Tuhan. Karena Kau besertaku Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ya, hanya Engkau Yesus harapan kami Tuhan. Percaya padamu penyelamatku. Katakan kami percaya Tuhan. Ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya. Ku percaya padamu penyelamatku. Kiarararabata shikina karamu. Haleluya. Kiarararabata shikina karabata shana. Kami Kuriaramatu sidikina kararararara. Kina karamatu sikuriarabata shikina karamu. Haleluya. Haleluya. kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ya, ini pujian penyembahan kami. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kau tahu hidup kami. Engkau pengharapan kami. Engkau Yesus Tuhan keselamatan kami. Karena Engkau penyelamat kami. Dan itu sudah terbukti Tuhan. Engkau memberikan hidupmu, nyawamu Tuhan. Darahmu Yesus untuk menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Yang memberikan penerangan kepada kami. Kami hanya walk through, kami hanya melalui Tuhan. Lembah bayang-bayang maut itu. Itu hanya bayang-bayang Tuhan yang tidak akan pernah bisa menyakiti atau mencelakai kami. Dan ketika bayang-bayang itu ada, itu karena ada sinar-Mu Tuhan. Sinar kasih-Mu yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami hanya seorang pelajar, sekalipun kami hanya pribadi-pribadi yang mungkin Tuhan yang sederhana, tapi Engkau memperhatikan kami umat-Mu Tuhan. Kami berharga di hadapan-Mu. Kami mau belajar untuk mempercayai firman-Mu Tuhan yang menjanjikan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Tangan kanan yang membawa kepada kemenangan itu. Tangan berkat-Mu Tuhan.
tangan yang akan mengatasi setiap yang kami hadapi. Untuk kami bisa menang, kami melalui tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Kau mengasihi kami. Dan biarlah kami tidak lagi ditipu oleh si jahat untuk menjadi takut. Tetapi kami mau pegang firman-Mu, kami mau mempercayai firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau beserta kami. Engkau Allah Immanuel yang berjanji itu setia. Dan sanggup dan sungguh-sungguh Tuhan bisa dipercaya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami masuki tahun yang baru ini Tuhan. Dengan bekal firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Yang menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Yang terus menerangi langkah hidup kami di tahun yang baru ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati siap orang-orang muda-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan kebaktian di awal tahun 2021 ini Tuhan. Tuhan memberkati siap orang-orang muda-Mu dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dengan urapan-Mu yang lebih lagi untuk semakin indah dalam Engkau. Bahkan setiap pribadi yang mengikuti kebaktian kaum muda di awal tahun ini, Tuhan juga memberkati. Mereka yang mengalami problem, Tuhan biarlah Engkau tampil sebagai Allah penolong itu Tuhan. Untuk setiap orang-orang muda-Mu Tuhan. Bahkan setiap yang mengikuti kebaktian online ini Tuhan. Biarlah Engkau jadi Allah penolong. Dan mereka mengalami kelemahan tubuh. Pilur-Mu Yesus menyembuhkan. Dan yang mengalami susah Tuhan Engkau yang menghiburkan. Gadamu dan tongkat-Mu Tuhan. Itu yang menghiburkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kau terus menyertai kami. Memimpin langkah hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Dan di akhir dari kebaktian ini. Mari kita angkat tangan kita saudara. Hamba-Mu mohonkan ya Bapa. Biarlah berkat kasih-Mu tercurah ke atas setiap umat-Mu. Orang-orang muda-Mu. Pelajar-pelajar-Mu Tuhan. Dan anugerah-Mu Tuhan Yesus semakin limpah tercurah Tuhan pada setiap kami. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu yang terus memimpin, menuntun langkah-langkah kami masuki tahun yang baru ini. Dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu, dengan damai-Mu dan sejahtera-Mu, bahkan buah Roh-Mu Tuhan terus semakin limpah di dalam setiap kami Tuhan. Untuk kami terus menang di dalam Engkau. Dalam pimpinan-Mu. Sampai Engkau datang kali yang kedua. Maranatha. Tuhan memberkati setiap kami. Semua yang percaya sama-sama katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan memberkati saudara. Amin. Oke saudara sudah dikuatkan dengan pesan-pesan di awal tahun yang baru ini. Saya percaya kita semua sudah dikuatkan. Mari kita sama-sama hadapi tahun 2021 ini dengan penuh pengharapan dan iman di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita hadapi 2021 dengan penuh pengharapan dan penuh iman di dalam Tuhan. Haleluya. Ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit, besertaku, menjagaku, usahaku takut, bersamaku hadirat-Mu nyata, menenangkan jiwa, ada yang mustahil, ada yang tak mungkin, besertaku, menjagaku. Kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru, Kaulah segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru, Kaulah segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sampai ketemu lagi Sabtu depan, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi katakan, tiada yang
you all.